wilayah apa namanya daerah sendiri ya, sesuai ruang lingkup masyarakat kita sendiri, ketegasan pemerintah. Karena kita kan ada di pemerintahan nih. Saya sebagai DPD kota, otomatis pikir kita sesuai jawaban yang kita tanyakan, sesuai jawaban apa yang kita harapkan. Yang penting maslahat buat masyarakat, terus pemanfaatannya karena butuh banyak untuk pembangunan Kota Serang, apalagi jantung provinsi, walaupun belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sebanten, kembali lagi di program podcast iNews Banten bersama saya Lina Salama, dan kali ini saya sudah bersama dengan Kang Jaka dari Jawara Bersatu, Jawara Banten Bersatu atau disingkat dengan JBW. Dan kali ini sama seperti biasa, saya akan membahas tentang investasi bersama Kang Jaka. Namun sebelum kami ngobrol lebih lanjut mengenai investasi yang ada di Banten ini, saya ingin tahu dulu Kang Jaka ini organisasi Jawara Banten Bersatu ini organisasi apa, dan organisasi ini bergerak di bidang apa? Terima kasih Teteh. Alhamdulillah organisasi kita Jawara Banten Bersatu atau JBB sudah menginjak ke 3 tahun hampir. Poin utamanya kita sebagai organisasi kemasyarakatan yang ada dan lahir di Banten, khususnya Kota Serang. Insya Allah dan alhamdulillah sudah menginjak beberapa provinsi yang ada di Indonesia yang sudah berjalan dan pergerakannya. Alhamdulillah juga kita punya misi sebagai pemersatu padepokan paguron yang ada di sekitar wilayah kepengurusan yang sudah ada, seperti dari Sukabumi atau dari Serang juga atau seprovinsi Banten. Ini kumpulan daripada beberapa aktivis yang aktif dan yang namanya ormas. Kita punya tujuan atau visi kita selain untuk kontrol sosial, utamanya pemersatu gitu Teh. Artinya JBB ini merupakan organisasi dari berbagai macam perguruan yang di situ kumpul di situ ya, kumpul di JBB itu, begitu? Iya begitu. Dan tadi tuh JBB baru bergerak bidang seni, di bidang seni budaya kebanyakan. Iya, seni budaya. Kumpul semua para Jawara Banten mungkin. Iya, begitu yang udah masuk ke jaringan kita, ke anggota JBB gitu Teh. Sudah ada berapa anggota, Kang? Kalau untuk Kota Serang ya hampir berapa kecamatan udah masuk gitu. Kalau untuk ngitung anggota, kalau Polres Indonesia lumayan luar biasa. Ada gitu. Karena udah ada beberapa provinsi. Jawa Barat sudah ada, untuk Lampung udah ada, dan juga besok saya juga dan rekan dari DPP yang akan turun melantik yang dari Tangerang ada kecamatan. Semua tiap kecamatan sampai ke rantingnya. Berarti ini Jawara Banten ini khusus karena ini sudah tersebar di Indonesia juga ya, berbagai beberapa wilayah gitu yang ada di Indonesia. Di sini fokusnya untuk pencak silat Banten saja atau pencak silat dari yang lain juga gitu? Iya, kalau kita sebagai pertamanya ormasnya ya, kalau kita ormasnya, emang itu judul jawaranya. Nah, di sini alhamdulillah padepokan apa yang tidak masuk ke paguron-paguron yang lain kita bina. Nah, ada paguron juga kalau memang di wilayah kayak Kesemen kita di situ ada. Anggota kita di situ. Yang intinya struktural dari DPP, DPW, DPD. Kayak saya ketua DPD Kota Serang ya, membawahi 6 kecamatan Kota Serang. Gitu. Berarti tergantung wilayah setempat. Di bela diri pencak silat Banten. Iya, selain itu kita ormas JBB itu bukan
untuk seni budaya doang, memang itu tarikan khususnya. Tapi kontrol sosial juga untuk pemerintahan kita paling terdepan. Makanya ingin jadi garda terdepan untuk membangun Banten khususnya. Gitu Teh. Ya. Tadi kaitan dengan yang telah Kang tadi utarakan mengenai kontrol sosial. Di sini Jawara Banten ada kiprah langsung sebagai kontrol sosial yang untuk mengawasi, berarti ya, mengawasi apa yang program-program apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan mungkin ya. Betul. Gitu. Artinya di sini juga punya kaitan ataupun hubungannya yang ada dengan yang akan dilakukan oleh pemerintah dan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten dalam bidang hal investasi. Investasi yang dilakukan di sini khususnya adalah investasi PIK 2. Bagaimana organisasi ini JBB ini sebagai tadi itu kegiatannya sebagai kontrol sosial masyarakat yang artinya berpihak di masyarakat ya. Betul. Begitu. Memandang investasi yang telah dilakukan dan akan dilakukan di Provinsi Banten ini seperti apa? Ya, kalau menghitung Banten seprovinsi kayaknya terlalu jauh. Kalau saya sebagai ketua untuk DPD Kota Serang, yang saya lihat wilayah daerah sendiri ya, sesuai ruang lingkup masyarakat kita sendiri, gitu kan. Kalau melihat investasi ya, apalagi untuk PIK 2 ini rasanya udah gak aneh gitu, udah selalu ramai dari kemarin. Nah, ya kita sebagai Ormas JBB kalau investasi yang sehat kita akan dukung, dan kalaupun untuk yang kurang bagus ada apa nanti di sana, kita akan jadi garda terdepan yang paling utama meneriakan atau menolak intinya. Begitu Teh. Dan kalau kaitannya dengan tadi yang bagian menolak dan mendukung, di mana sikap JBB? Nah itu yang saat ini terjadi khususnya di Kota Serang, lagi di Tangerang dan sebagainya. Itu ada upaya pemulihan konflik ya, mestinya gimana? Insya Allah kalau kita atas nama JBB untuk pemulihan konflik tersebut, kalau kemarin iya kita juga beda gitu kan, beda pandang. Tapi pas kesini mengkaji, terus mempelajari dan mencari informasi yang tepat, Insya Allah JBB ya itu tadi patokannya kita mendukung. Kalau toh ada kekeliruan gitu kan, baik pemerintah kota khususnya, kita akan jadi penolak atau garda terdepan untuk menolak tersebut. Tadi JBB berarti kan mendukung investasi ini. Sangat. Iya, sangat mendukung. Setelah ada belajar kemarin gitu kan. Sebetulnya apa sih sehingga tadi kan ada proses pembelajaran dulu. Ada proses mempelajari, mengkaji dan mengawasi juga berarti kan. Apa sih sebetulnya yang mendasari dari JBB ini sehingga tadinya sedikit menolak gitu ya. Kok sampai beralih pikiran ataupun terbuka pikirannya, apa yang mendasari JBB ini untuk mendukung investasi ini? Mendasari dengan langkah dan juga ya ketegasan pemerintah, karena kita kan ada di pemerintahan nih. Saya sebagai DPD kota, otomatis pemerintahnya kota juga udah bagus ngambil langkah, artinya tetap segala perizinan dan sebagainya. Kalau pemerintah udah komplit gitu kan, timnya udah komplit, beda dengan kita sebagai ormas atau masyarakat cuma melihat sekilas, oh ya cuma rame bagus atau jeleknya kan gitu. Nah kalau di sini kita kemarin udah melihat, mencari data yang terbaik, bagaimana kita harus itu tadi kita dibalik ormas ini sebagai penerima manfaat khususnya masyarakat wilayah Kota Serang. Nah kalau toh beda ya kita akan menjadi garda terdepan penolakan tersebut. Gitu kita akan kontrol terus pemerintah. Dan untuk masalah investasi yang ada datang ke Serang dengan langkah itu tadi ada bubuk kecil yang sudah terbukti, komunikasi harmonis A1-nya Kota Serang gitu kan. Pemerintah udah nyambung dengan alih bahasa itunya CSR. Nah kita udah melihat seperti itu dan langkahnya udah dilakukan, walaupun belum PIK
begitu di apa namanya dalam struktur itunya. Ya, berarti JBB ini kenapa tadinya menolak kemudian mendukung? JBB ini sudah mendapatkan informasi yang lebih lengkap, berarti mengenai dampak positifnya mungkin ya. Positif dan negatifnya bagaimana langkahnya? Berarti sudah ada, sudah mempunyai itu kan gambaran dampak positif dan negatifnya. Berarti artinya kenapa sehingga mendasari JBB ini beralih dari menolak menjadi mendukung penuh, begitu ya? Betul. Begitu, artinya dikaitkan dengan tadi adanya CSR tadi Kang Jaka juga menyebutkan. Bagaimana pandangan dari organisasi JBB ini mengenai CSR yang akan dilakukan oleh PIK 2 ini? Yang penting bermanfaat. Ini kan sesuai kebutuhan kota wilayah. Iya, sudah ada MOU ya dengan itu kemarin, dan juga yaitu tinggal melangkahnya dan pemanfaatannya karena butuh banyak apa namanya untuk pembangunan kota Serang, apalagi jantung provinsi, walaupun belum apa namanya bagus lah gitu kan, karena prasarananya yang masih sangat membutuhkan anggaran. Begitu itu teh. Dan tadi balik lagi ke dukungan JBB tadinya menolak kemudian mendukung. Di sini masih ada pergerakan masyarakat atau gerakan masyarakat kalangan sebagian kalangan masyarakat yang masih menolak dan juga mendukung, sehingga adanya satu gerakan lagi mengenai adanya gerakan Banten Pulih. Bagaimana pandangan JBB mengenai masyarakat yang masih menolak ini dengan gerakan yang akan dilaksanakan oleh beberapa masyarakat di Banten Pulih seperti apa? Iya, kontroversi otomatis ada kawan lawan, ada kontroversi lah dalam hal ini. Itu sangat jelas di kita. Itu tadi balik lagi, kalau kami sebagai Ormas JBB yang mengkaji kemarin gitu kan, sekarang udah balik, kenapa pikir kita sesuai jawaban yang kita tanyakan, sesuai jawaban apa yang kita harapkan, yang penting maslahat buat masyarakat, terus disesuaikan daripada apa namanya pembangunan tersebut sesuai adat atau budaya yang ada di Kota Serang. Itu intinya, seperti bisa dikatakan Kota Serang agamis, ya kita mohon itu tidak melewat batas itu, begitu tuh. Upaya pemulihan apa namanya konflik ini balik lagi, itu mah mudah-mudahan yang kemarin belum tahu, bisa jelas, bisa berpikir positif. Untuk bersama-sama kita di sini untuk kemajuan wilayah Kota Serang khususnya, Provinsi Banten umumnya, begitu teh. Apalagi kita balik lagi Ormas JBB itu tadi sesuai bahasa kita. Itu apa motonya kita? Moto JBB hirup rukun wilayah Pasea. Itu patokannya. Jadi ke rekan-rekan yang lain juga yang belum paham soal fik yang ada datang ke Serang, ke Banten ini, itu tadi kita lahir untuk mempersatukan, dan mudah-mudahan kemarin obrolan-obrolan dengan atau pembelajaran saya mencari informasi yang terbaik, yang positif, gitu bisa terlaksanakan, gitu. Nah kita tetap jatuhnya kita sebagai ormas, tetap kita percayakan full ke pemerintah Kota Serang, gitu dimanapun atau lingkup provinsi ke situ. Ya, mudah-mudahan program CSR ini nantinya akan diikuti juga oleh kota-kota yang lain ya, gitu ya. Karena ini diawali dengan MOU CSR ini, baru ada yang MOU dengan PIK 2 ini baru Kota Serang. Ya, mungkin bisa diikuti oleh kota-kota yang lain yang ada di Provinsi Banten ya. Begitu. Dan harapan dari organisasi JBB ini terhadap investasi yang ada di Banten ini seperti apa? Harapan saya atau atas nama JBB sangat mengharapkan investasi yang bersih, ya kan, bisa menyesuaikan dengan kultur atau budaya adat di wilayah khususnya Serang, terus bermanfaat untuk masyarakat,
oh kalau memang tidak dijual luar jalur, kita dari Ormas JBB akan siap menjadi garda terdepan untuk cross check atau untuk monitoring begitu kepada pemerintah setempat atau ke investor tersebut yang hadir ke Kota Serang. Berarti gitu, JBB ini akan menjadi kontrol masyarakat yang terdepan untuk mengawasi investasi apapun yang ada di Banten ya. betul. Juga maupun investor-investor yang ada di Iya, yang penting positif buat masyarakat, manfaat untuk masyarakat. Wong Serang, konon KB Baksudeka. Iya. Iya. Terima kasih Kang Jaka atas kehadirannya. Terima Sama-sama. kasih juga atas pernyataan-pernyataannya tadi. Siap. Dan penjelasan dari Kang Jaka mudah-mudahan bisa dipahami oleh masyarakat yang lain yang masih menolak sampai hari ini masih menolak untuk adanya investasi yang ada di Banten. Terima kasih Kang Jaka. Mudah-mudahan harapan Kang Jaka menjadi harapan kita semua menjadi Banten yang lebih baik dan lebih maju ya. Betul. Terima kasih. Podcast selanjutnya mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya Mas. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.